is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga hari ini kita tetap sehat dan juga semangat. Nah, baiklah, pada kali ini kita akan belajar bersama Ibu Tia tema 9 karyanya negeriku, subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran 1. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo, di antara kalian siapa yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Silakan. Nah, baik, ayo. Nah, silakan Sipa maju. Mulai. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada pagi ini apa ada kawan yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha pelestarian sumber daya alam dan dampak perubahan pada lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu melalui pengamatan gambar lingkungan, siswa diharapkan dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi cara melestarikan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat melakukan pelestarian keberagaman sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kelima, yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat menganalisis dampak perubahan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang kalian ketahui tentang pelestarian sumber daya alam? Seperti kita ketahui bahwasanya sumber daya alam di Indonesia ini sangat beragam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira di antara kalian siapa yang tahu sumber daya alam apa yang dapat diperbaharui? Bagus, ada tanah, tumbuhan, hewan, air, dan juga udara. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa saja? Bagus, ada minyak bumi dan juga bara tambang. Nah, bagaimana cara kita melestarikannya? Kita akan pelajari selanjutnya. Begitupun juga dengan dampak perubahan lingkungan. Kira-kira dampak apa saja yang diakibatkan oleh ulah manusia terhadap lingkungan kita? Mari kita lihat satu persatu. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu memiliki banyak sekali sumber daya alam, beraneka ragam sumber daya alam. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan bijak supaya kita bisa menikmati hasilnya, supaya kita tidak merusak lingkungan, juga kita memanfaatkannya dengan baiklah, kita lihat satu persatu. Silahkan kalian amati gambar berikut. Gambar pertama ada gambar tentang membersihkan selokan.
Kira-kira menurut kamu merupakan sumber Kira-kira gambar ini merupakan tindakan apa? Apakah tindakan yang dapat melestarikan lingkungan atau merupakan perusakan? Bagus. Itu adalah salah satu merupakan tindakan pelestarian lingkungan. Yang kedua, ada gambar menebang pohon. Menurut kamu, gambar di samping adalah merupakan perusakan atau gambar yang kedua ini merupakan perusakan lingkungan. Gambar ketiga tentang perburuan liar. Menurut kamu ini tindakan yang baik atau tidak? Pintar sekali. Bahwasanya perburuan liar salah satu tindakan untuk merusak lingkungan. Dan yang keempat tentang menanam pohon. Nah, ini adalah salah satu untuk melestarikan lingkungan. Bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak? Seperti disebutkan tadi, yang pertama ada reboisasi. Reboisasi itu apa? Ya, reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kalau hutan kita sudah ditebang, maka kita harus wajib menanamnya kembali supaya hutan kita tetap terjaga. Yang kedua, dengan cara hemat energi. Bagaimana cara kita menghemat energi? Salah satu caranya yaitu dengan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, atau kita mematikan lampu pada saat siang hari. Terus yang ketiga kita menggunakan sumber energi alternatif. Apa saja sih sumber energi alternatif itu? Apa saja yang termasuk dalam sumber energi alternatif itu? Sumber energi alternatif terdiri dari matahari, air, angin, dan juga panas bumi. Dari keempat sumber energi alternatif itu bisa kita gunakan supaya dapat memanfaatkan energi alternatif. Baiklah anak-anak, kita lihat dampak perusakan lingkungan. Yang pertama yaitu adalah penebangan dan pembakaran hutan. Dari penebangan dan pembakaran hutan itu ada dampaknya, yaitu apa? Menjadikan hutan kita gundul. Nah, kira-kira jika hutan kita gundul, apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja akan terjadi banjir dan juga tanah longsor. Jika sudah terjadi banjir, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang lain seperti banyak penyakit yang menyerang pada diri kita. Misalnya diare ataupun penyakit gatal-gatal. Nah, lalu dampak perusakan lingkungan yang kedua apa? Yaitu penggunaan bahan-bahan kimia dan juga pestisida yang berlebihan. Apa yang diakibatkan dari penggunaan bahan kimia yang berlebihan? Itu akan mencemari lingkungan dan juga menutup resapan air yang bersih. Menutup resapan air. Lalu yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Apa dampak yang dihasilkan dari situ? Yaitu bocoran minyak dan mencemari laut. Nah, jika laut sudah tercemar, maka makhluk yang ada di laut juga akan tercemar, seperti ikan dan terumbu karang atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut. Akan disayangkan sekali jika laut kita sudah tercemar. Yang keempat yaitu perpindahan penduduk. Dampak dari adanya perpindahan penduduk itu sendiri adalah pemukiman kumuh pasti akan bertambah dan juga akan meningkatkan pencemaran. Jika sudah seperti itu, maka tidak akan baik untuk kita. Tidak akan baik untuk lingkungan kita. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dampak dari banyaknya penggunaan
kendaraan bermotor, yaitu terjadinya polusi udara dan juga bumi kita semakin panas. Maka dari itu, jika kalian ingin bepergian yang dekat, sebaiknya kita menggunakan sepeda saja. Selain menghemat energi, penggunaan sepeda juga akan membuat kita sehat. Nah, kenapa? Secara tidak langsung kita juga menggunakan sepeda sambil berolahraga. Yang keenam, ada pemburuan liar. Perburuan liar ini akan menyebabkan kelangkaan hewan dan juga tumbuhan. Dan yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang. Nah, kira-kira dampak dari perusakan terumbu karang itu apa? Ya, keberadaan terumbu karang akan terurai. Nah, seperti kita tahu, terumbu karang adalah salah satu kekayaan alam yang ada di laut. Tempat hewan-hewan kecil berlindung, tempat ikan-ikan kecil berlindung. Jika sudah rusak terumbu karang itu, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melestarikan. Maka dari itu, mari kita jaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Baiklah, seperti kita lihat hemat energi. Bagaimana cara kita menghemat energi? Ada beberapa cara, salah satunya tadi mengurangi kendaraan bermotor. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, silahkan diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Yang kedua, bagaimana cara menghemat energi? Yang ketiga, apa arti penting lingkungan bagi manusia? Silahkan kalian diskusikan. Baik, sampai di sini sudah ada yang selesai tugasnya? Oke, kalau begitu kita kumpulkan tugasnya. Jadi kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, pertama, kegiatan apa saja kira-kira yang dapat merusak lingkungan? Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, yang pertama yaitu pembakaran dan juga penebangan hutan. Yang kedua, perburuan liar. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya laut yang tidak bijak. Yang keempat, perusakan terumbu karang. Yang kelima, penggunaan bahan pestisida secara berlebihan. Yang keenam, penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah perpindahan penduduk. Baiklah anak-anak, itu untuk jawaban nomor 1. Dan jawaban nomor 2. Bagaimana secara kita menghemat energi? Caranya sangat banyak sekali. Yang pertama, kita bisa mematikan perangkat elektronik yang tidak kita gunakan. Yang ketiga, kita bisa menghemat air. Yang ketiga, kita juga bisa mematikan lampu pada saat kita tidak gunakan. Dan yang keempat, merebus air secukupnya. Itulah beberapa cara untuk menghemat energi. Sebenarnya masih banyak lagi, silahkan nanti kalian cari sendiri masing-masing. Dan yang ketiga, apa arti lingkungan itu? Lingkungan merupakan daya dukung kehidupan. Oleh sebab itu, manusia dan juga lingkungan itu tidak dapat dipisahkan. Lingkungan itu merupakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas politik, dan juga lainnya. Maka lingkungan itu sangat penting bagi manusia. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita jaga dan lestarikan lingkungan alam sekitar. Nah, baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang bagaimana kita cara melestarikan lingkungan, bagaimana dampak kerusakan lingkungan. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang belum mengerti? Kalau sudah mengerti, baiklah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Padamu Negeri. Ayo, gantian yang lain, siapa yang bisa memimpin lagu? Ya, Meme. Silakan maju Meme. 1, 2, 3. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan saja sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Terima kasih semuanya. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.